Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesempatan pada kita untuk dapat melaksanakan salah satu amaliyah dari amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kita terima dari guru mursyid kita Pengusaha Pahanov. Nah, mudah-mudahan dengan melalui amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini kita semua akan sampai usul kepada Allah dan kita semua pada akhirnya husnul khatimah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah karena dipertemukan oleh Allah kita dengan amaliyah tarekat ini. Ya, amaliyah tarekat yang kita amalkan ini merupakan amaliyah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama amaliyah zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Itu diajarkan oleh Rasul SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oleh Sayyidina Ali diamalkan, kemudian diikuti pula oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga amaliyah zikir dengan zikir khafi, zikir dalam hati, itu diajarkan Rasul SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya amaliyah yang kita amalkan ini murni dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, ya, karena kita diberi Allah petunjuk, ya, sehingga kita dapat bertemu dengan amaliyah ini dan Allah berikan kemampuan pada kita untuk mengamalkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bukan petunjuk Allah kayaknya sulit akan bertemu dengan amaliyah ini. 14 abad yang lalu lupa, ya, diajarkan Rasul kepada sahabatnya. Ya, kita yang hidup di akhir zaman ini alhamdulillah bisa bertemu dengan amaliyah tersebut melalui guru-guru kita. Nah, ini yang terpenting adalah amaliyah yang kita amalkan itu ada ketersambungan dengan guru-guru kita. Sebab satu amaliyah yang tidak tersambung, ya khawatirnya ya aneh dah, ini lampu listrik nih. Ini orang ini kenapa kok bisa nyala ya nih? Karena tersambung, ya. Dari pusatnya, kemudian ada kabel-kabel tersambung satu sama lain. Ya, dari tiang sana ke rumah, lalu kemudian ada sambungan-sambungan sampai akhirnya sampai ke neon. Nah, alhamdulillah neonnya nyala. Kenapa? Karena tersambung. Coba kalau nggak tersambung dari tiang saja, nggak usah dari pusatnya, dari tiang saja. Ya, sudah kita cantolkan, tapi nggak nyambung ke neon itu, ya nggak nyala. Nah, itulah gambarannya. Nah, jadi makanya amaliyah tarekat itu mesti ada ketersambungan silsilah. Ya. Jadi kalau kita belajar tarekat, yang pertama kita lihat dulu amaliyahnya bersesuaian apa tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama. Nah, kalau sudah tidak bersesuai Al-Quran Sunnah, ya udah tinggalkan aja. Apapun ceritanya, kalau amaliyahnya sudah tidak bersesuaian dengan Al-Quran Sunnah, udah tinggalin. Nah, contohnya, ini dulu kan pernah ada di koran dulu. Ya, ada sekelompok orang katanya belajar tarekat, ya, dengan mengamalkan zikir la ilaha illallah. Tapi pengamalannya tidak sesuai dengan syariat.
Yang ngamalkannya di atas jam 12 malam, kemudian mengelilingi sumur tua di dalam rumah itu. Semua yang mengamalkannya mengelilingi sumur tua itu harus telanjang bulat. Nah, ini udah jelas ini bertentangan dengan syariat. Yang sudah begini ya tinggalin gitu. Nah, itu pedomannya yang pertama apa? Jadi amalia tarekat itu yang mesti bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pokok ya. Kemudian yang kedua, silsilahnya tersambung. Ya, jadi kita belajar dari seorang guru, guru itu mengambilnya dari seorang guru, begitu terus sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi silsilahnya tersambung. Ya, jangan sampai nanti sanadnya terputus. Itu jadi kalau kita belajar tarekat, yang kedua perlu kita perhatikan silsilahnya tersambung apa tidak. Nah, sebab kadang-kadang itu ada amaliyah tarekat tapi tak tersambung. Nah, kenapa tidak tersambung? Yang pertama tidak tersambungnya itu karena memang yang bersangkutan itu tidak mengambilnya dari seorang guru mursyid. Nah, itu satu, itu yang pertama ya. Jadi dia hanya membaca buku, lalu kemudian dia tahu, lalu diajarkan. Nah, jadi tidak tersambung kepada seorang guru mursyid atau terputus, itu satu. Nah yang kedua, boleh jadi orang itu sebenarnya belajar kepada seorang guru mursyid, tetapi oleh guru mursyid itu belum diberi amanah untuk memberikan pengajaran. Dia hanya bisa untuk mengamalkan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi artinya tidak mendapatkan izin dari guru sebelumnya untuk mengajarkan amaliyah itu. Maka pada akhirnya terhenti atau terputus juga. Nah, itu yang harus kita juga perhatikan dalam kita belajar tarekat. Ya, sebab tarekat ini banyak betul Bapak Ibu. Nah, makanya di dalam kajian tarekat kita mengenal ada namanya tarekat yang mu'tabarah, ada tarekat yang ghairu mu'tabarah. Nah, kalau tarekat yang mu'tabarah itu amaliyahnya bersesuaian Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia punya guru mursyid yang tersambung sampai ke Rasulullah. Itu ya apa namanya? Tarekat yang muntabarah. Ada tarekat yang ghairu muntabarah. Ya, silsilahnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Kemudian boleh jadi amaliyahnya bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu jadi itu Bapak Ibu perlu kita perhatikan. Alhamdulillah amaliyah tarekat yang kita amalkan, yang kita terima dari guru mursyid kita pengesabah Anom, insya Allah itu adalah amaliyah tarekat yang mu'tabarah. Jadi yang bersesuaian Al-Quran dan Sunnah dan silsilahnya tersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, karena ini merupakan amaliyah tarekat yang hak, ya. Jadi Bapak Ibu dan kita semua jangan ragu-ragu, ya. Sebab tidak semua orang Pak diberi petunjuk, ya. Jangan dikira kalau amaliyah tarekat ini merupakan amaliyah sampingan, bukan. Nah, ini merupakan jalan untuk kita usul kepada Allah. Ya, ini jalan. Karena dia merupakan jalan supaya kita usul kepada Allah, maka kita tempuhlah jalan itu. Ya. Amaliyah tarekat yang diajarkan atau yang kita terima dari guru kita ada 4 macam amaliyah pokok. Ya. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, dan yang keempat manakib. Nah, 4 macam amaliyah pokok ini yang disebut pengesabah jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah. Nah, sebab saya dengar informasi ada juga sekarang ini sebahagiannya yang sudah merubah-rubah.
baik cara berzikirnya maupun penutup zikir. Nah, dari yang kita terima dari pengasahabah sesuai dengan tuntunan yang disampaikan yang diberikan oleh pengasahabah pada kita, mulai dari bawah pusat, ya, tarik sampai ke ubun-ubun la ilaha illallah. Jadi mengisi 7 latifah, ya, mulai dari latifah akhfa, ya, terus natiqah, kemudian masuk ke latifah khafi, terus kalifah ruh. Nah, dibawa ke bawah yang kiri mengisi latifah siri dan dihunjamkan dengan kuat di dalam hati sanubari ke latifah qalbi. Nah, dengan kita memahami maknanya, mengisi latifah yang ketujuh. Itu jadi makanya kita berzikir itu harus dimakomkan zikirnya. Ya, la ilaha illallah. Nah, saya dengar ada juga yang sudah merubah, bukan seperti itu lagi, tapi dari kiri ke kanan aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sudah berbeda, ya. Yang mau begitu silakan saja. Tapi saya, ya, khusus untuk jamaah Arafah itu tidak boleh. Tidak boleh dirubah-rubah. Ya, apa yang diajarkan oleh pengasahabah itulah yang kita amalkan. Ya, jangan ada yang ceramah lalu zikirnya begini ikut pula gitu kan. Tidak boleh. Apa yang kita terima itulah yang kita amalkan. Tidak boleh dirubah. Nah, begitu juga mestinya penutup. Nah, penutup zikir. Nah, Abah mengajarkan baik dalam talqin maupun dalam panduan, ya. Abah mengajarkan menutup zikir khafi, zikir jahar atau zikir khafi itu, ya, terutama zikir khafi dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Ya, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah, walaupun Sayyiduna itu kan sebenarnya tambahan, intinya kan Muhammad, ya. Jadi kita sudah zikir la ilaha illallah, lalu kemudian kita tutup dengan Muhammad Rasulullah. Itu artinya 2 kalimat syahadat. Nah, itu yang diajarkan Abah kepada kita. Nah, saya dengar ada juga yang sudah ceramah ke sana sini yang menyampaikan penutup zikir khafi itu bukan Sayyiduna lagi, tapi sudah Alhamdulillah. Nah, udah berubah lagi. Ya, jadi saya mengingatkan, ya, siapapun yang menyampaikan ceramahnya, entah ustadznya, kiainya dari Jawa, dari Suryalaya katanya, kalau sudah merubah itu jangan diikuti. Kenapa? Karena Abah tidak pernah mengajarkan penutup zikir khafi itu dengan Alhamdulillah, tapi dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Ya. Kenapa harus begitu? Abah tidak menjelaskan. Nah, tapi ya, pemahaman saya, ya, kenapa harus ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah? Ya. Karena ibarat pesawat, ya, begitu kita zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, ibaratnya kita sudah mengawang-awang sampai ke atas. Ya, begitu kita akan landing, ya, kita turun ke bumi, kita turun lagi ke ke sifat. Jadi kita naik ke zat, begitu turun ke sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Maka disebut tutupannya Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ditutup Alhamdulillah kejauhan. Ya. Jadi bukan ke sifat lagi nanti jadinya. Jadi ibaratnya kita pesawat, naik kita ke atas, begitu tinggi-tinggi artinya kita naik ke zat. Nah, begitu kita turunnya ke sifat, zat dan sifat, Allah dan Muhammad. Makanya ditutup dengan Muhammad Rasulullah. Jadi bukan penutupnya dengan Alhamdulillah. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu saya tegaskan, karena saya dengar-dengar itu ada juga yang sudah
mulai ikut-ikutan seperti itu. Ya, selaku murid pengasabah harus kita istiqomah. Ya, tidak mudah terpancing, tidak mudah kita merubah-rubah, enggak. Apa yang diajarkan pengasabah kita, itulah yang kita amalkan. Nah, jangan berubah karena dengar ceramah seseorang, berubah, nah berubah pula itu ya. Kalau merubah ya abah yang merubahnya, bukan siapa-siapa itu ya. Ada maklumat abah misalnya itu ya, itu kita ikuti. Kalau tidak ada perubahan dari langsung dari abah, jangan. Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi petunjuk oleh Allah untuk bertemu dengan amal yang dikirim. Nah, maka jangan sampai kita abaikan. Ya, sudah kita diajar abah, sudah kita amalkan, nah, lalu kemudian kita abaikan. Tapi kita harus istiqamah. Kenapa begitu? Namanya perjalanan, Pak. Yang saya sering sampaikan, kita belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Ya. Yang namanya menempuh perjalanan itu kadang-kadang ada saja hambatan. Ya, paling tidak ya hambatan itu ya sering kita kaji, itu BBM itu juga jadi hambatan. Bimbang, bosan, malas. Kalau bimbang insya Allah enggak lagi ada kebimbangan, karena kita sudah tahu ini hadisnya, ini ayatnya, sudah jelas itu. Ya. Kalau kebosanan ya insya Allah enggak ya, karena niatnya sudah ikhlas begitu. Cuma yang banyak menyerang ini malas. Nah, ini yang banyak ini tergoda. Kenapa Pak? Lagi malas. Lagi malas. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, BBM itu bimbang, bosan dan malas itu merupakan hambatan-hambatan dalam perjalanan menuju Allah. Nah, mari kita singkirkan, kita waspadai gitu ya. Kenapa terjadi kebimbangan? Biasanya terjadi kebimbangan itu karena kita belum paham betul. Ya, apa sih zikir itu? Gunanya apa? Ya, mana dalilnya? Mana ayat? Mana hadis? Ya, bagi mereka-mereka yang kritis kan, nanyakan ayat-ayat hadisnya. Nah, sebelum dia menemukan itu, nah akhirnya dia kebimbangan terus gitu ya. Maka perlu kita mengkaji, kita pelajari supaya kita paham betul, supaya tidak terjadi kebimbangan gitu ya. Nah jangan sampai nanti tidak menjalankan zikirnya lagi karena ada kebimbangan. Nah, kata yang satu nanti kalau belajar tarekat bisa gila gitu ya. Nanti yang satu lagi kalau tarekat itu bid'ah, nggak ada dasarnya. Nah kita jadi belum paham betul, ya udah oleh. Nah, jangan sampai terjadi kebimbangan-bimbangan. Nah, khawatirnya kalau terjadi kebimbangan itu apa yang tadinya rajin, gitu, yang nggak datang-datang lagi, karena sudah terjadi kebimbangan itu. Maka diperlukan kita untuk belajar ya supaya tidak terjadi kebimbangan. Ada bukunya. Dikasihkan oleh pengasabah kita, baca itu Miftahus Sudur. Miftahus Sudur itu buku yang menjelaskan tentang tarekat. Jadi kalau sudah bisa membaca itu, memahami itu, insya Allah nggak akan ada kebimbangan lagi. Sebab baik ayatnya, hadisnya, manfaatnya, kegunaannya itu sudah ada penjelasan-penjelasan di situ. Ya, nah tarekat itu bukan hanya amalan orang-orang miskin aja, orang kere aja. Nah, jadi kadang-kadang salah persepsi. Jangan dulu belajar tarekat, kamu kan masih senang duit, nah, masih senang mobil. Emangnya kalau sudah belajar tarekat nggak senang duit lagi, nggak senang mobil apa? Ya, nggak begitu ya. Orang-orang kaya itu juga belajar tarekat juga, Pak. Jangan dikira tarekat itu amalia orang miskin, bukan. Ya. Amalia tarekat itu kebutuhan semua orang. Ya. Jadi bertasawuf itu kan, tarekat kan bagian daripada tasawuf. Kita lihat misalnya Ibrahim bin Adham, ya, radhiyallahu anhu.
Beliau putra kerajaan yang hidup di istana, tapi beliau ahli di bidang zikir, di bidang ahli tasawuf, ahli tarekat. Yang sampai terkenal kan Ibrahim bin Adham. Sultan Aulia yang dalam Manqabah dijelaskan 40 ekor kudanya, ya, semua kuda yang 40 ekor itu pelananya emas murni semua. Satu pelana itu berapa kilo kira-kira, Pak? Ada lebih kalau dari 1 kilo kayaknya. Pelana kuda emas murni. Nah, taruh 5 kilo satu itu. Kalau sudah 40 ekor berapa kilo itu? Sudah 200 kilo. 200 kilo itu berapa on itu? Nah, sekarang nih ya berapa gram itu? 1 gram aja berapa sekarang emas? Berapa, Bu, 1 gram emas? 2 juta kan? Nah, berarti Sultan Aulia itu orang kaya, itu artinya. Bukan orang miskin, bukan orang kaya. Ya, dan kita tidak dilarang ya untuk menjadi orang kaya harta, enggak. Jangan dikira kalau sudah belajar tarekat itu harus jadi orang miskin harta. Itu. Nah, kemana-mana jalan kaki, nggak boleh bawa mobil lagi. Gempor juga loh. Dari Teluk itu mau ke Tanjung Raya jalan kaki subuh baru nyampe. Ada nggak begitu? Yang dilarang itu terperdaya dengan harta. Kan ada ayatnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai anak-anakmu dan harta-hartamu itu membuat kamu lalai ingatnya ke Allah. Nah, orang lalai ingatnya ke Allah itu orang yang punya apa orang nggak punya? Ya, Bu. Yang nggak punya apa yang punya? Ya, dua-duanya. Ada orang lalai zikirnya karena banyak duitnya, nggak sempat zikirnya, ngitung duit terus. Ada nggak sempat zikir, itu namanya terlalaikan karena ada harta. Ada orang terlalaikan karena nggak punya. Kenapa maling? Karena nggak ada duit. Ada. Kenapa nggak datang menakib? Nggak ada ongkos. Nah, terlalaikan ingatnya ke Allah. Kenapa? Karena tidak punya. Jadi dua-duanya. Jadi yang dilarang itu terlalaikan ingatnya ke Allah ya, oleh harta kita. Nah, jangan sampai. Boleh kita punya harta yang baik, silakan carilah sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah banyak bagi-bagi. Ya, supaya jadi amal kita gitu ya. Nah, jadi bukan dilarang orang belajar tarekat itu, ya bukan dilarang punya harta, pun dilarang nggak punya jabatan lain, enggak. Ya, banyak kok yang jabatan tinggi dia ahli tarekat gitu ya. Ya, almarhum Bapak Presiden Soeharto dulu, ya beliau jadi presiden kan sering kali ke Abah Hanom di Suryalaya. Jadi muridnya Abah beliau itu dulu, pengamal zikir itu. Bahkan dulu pernah dilakukan manakib malah di istana. Ada. Jadi walaupun sudah jadi presiden, beliau tetap saja beliau pengamal zikir gitu. Jenderal Sudirman itu ahli tasawuf, ahli zikir. Insinyur Soekarno presiden pertama juga ahli zikir. Nah, kabarnya guru beliau itu Syekh Muhyi Pemijahan. Nah, jadi artinya itu para pejabat kita itu banyak yang ahli zikir gitu ya. Ahli tarekat gitu. Makanya alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga ikut mengikuti jejak para aulia. Ya, dia mengikuti apa yang diamalkan oleh guru-guru kita. Bapak Ibu yang saya hormati, cuman satu hal yang perlu kita renungkan. Kita ini sudah lama mengamalkan zikir, ya. Nah, tapi perlu kita introspeksi.
apakah amaliyah yang sudah kita laksanakan ini membekas enggak di hati kita? Nah, ya tapi mudah-mudahan ada bekasnya. Tapi kalaupun tidak, perlu kita coba untuk koreksi. Kenapa? Kita sudah lama belajar zikir, tapi kurang membekas di hati. Nah, kadang-kadang sudah kita lama sudah ikut manakib gitu ya, tapi kemudian terhenti, nggak datang-datang lagi. Kadang-kadang satu kelompok manakib bubar. Nah, kenapa? Pada nggak datang. Ya, kadang-kadang yang datang cuma 2-3 orang, yang lainnya pada nggak datang. Ya, kenapa? Nah, kita perlu kita introspeksi dengan tidak bermaksud kita menyalahkan siapa-siapa, enggak. Nah, sebab mungkin kesibukan masing-masing ya juga ada, artinya kesibukan para ikhwan kan nggak sama. Ada yang mungkin sudah pindah tugas keluar daerah, ada yang mungkin sudah mendahului kita, nggak datang-datang lagi dia. Nah, ya kalau dia datang malah bingung kita. Kayaknya kemarin sudah diantar ke kuburan, kok ikut manakib gitu. Ada. Nah, jadi kita berbaik sangka sajalah. Mungkin karena kesibukan, tapi itu bagaimanapun bagaimana supaya istiqomah itu aja. Entah mau 2 orang, entah 3 orang, syukur-syukur banyak. Pokoknya kalau sudah menakib jalan terus. Kenapa? Karena itu kebutuhan kita. Makanya kalau ada menakib itu nggak usah diundang-undang, nggak perlu harus bikin surat undangan menakib, nggak usah. Ya, contoh aja Pak Haji Sulaiman. Dia tahu menakibnya di Pak Awi di malam ini, berangkat dia. Katanya kan waktu menakib katanya. Saking yakinnya dia gitu ya. Alhamdulillah berangkat, rupanya memang betul nggak ada. Kenapa? Karena ada dialihkan ke sini. Ya, saya dengar informasinya minggu depan Pak Haji ya. Nah, malam Sabtu minggu depan katanya di situ gitu ya. Nah, dia artinya nggak usah diundang-undang. Ya, kalau ikhwan kita tahu ada manakib, datang. Kenapa? Ya kebutuhan. Ya, kebutuhan masing-masing begitu. Ini kalaupun manakibnya tempat Pak Haji Burhan, sini bukan kebutuhan Pak Haji Burhan, bukan kebutuhan kita selaku ikhwan gitu. Kalaupun ada manakib misalnya di Teluk tempat Pak Haji Awi, bukan kebutuhan Pak Haji Awi, bukan kebutuhan kita bersama. Makanya kalau misalnya sudah datang waktunya, kemudian ada yang lupa, mungkin kita ingatkan, gitu ya. Nanti malam menakib di tempat Pak Haji Burhan misalnya, hanya mengingatkan saja kalau ada lupa. Namanya manusia itu kadang-kadang lupa, Pak ya. Nah, tapi sesungguhnya tidak perlu diundang. Nah, inilah kelebihan daripada amaliyah menakib ini, karena kebutuhan. Beda dengan pengajian umum, Pak. Kalau pengajian umum 100 undangan, kadang yang datang cuma 20 orang. Karena memang nggak ada kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan silaturahim, nah itu aja. Nah saya pikir silaturahim itu bukan yang didahulukan. Asal ketemu ya sudah silaturahim lah itu gitu ya. Maka semua itu harus niatnya karena Allah. Ya, kita niatkan karena Allah, datang kita menakib karena Allah di tempat siapa saja. Ya, jadi juga begitu juga kita ke tempatan jangan terhambat dengan konsumsi, Pak. So kadang-kadang ada terhambat dengan konsumsi, ya nggak enak nanti nggak ada makanan, gitu ya. Nah saya kira ya kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada ya seadanya saja. Ini pengalaman Bapak Ibu waktu masih di Gunung Sulah dulu, gitu ya. Uminya itu masih sibuk di warung dulu, gitu. Sehingga dari pagi itu sampai sore itu sibuk di warung, gitu ya. Nah sampai juga 5:30, 6 sore, ya rupanya datang satu itu. Nah kok banyak jamaah datang? Emangnya ada acara apa? Ya, saya tanya kata uminya sama saya bilang manakib malam ini. Nah belum ada persiapan, kata uminya. Sudah nggak apa-apa, seadanya saja. Sudah. Ya memang di warung itu ada berapa dus super mie, ya sudah masak super mie aja. Udah masak super mie, kemudian ya 1 mangkok, habis juga, Pak. Alhamdulillah, jalan juga menakibnya. Jadi nggak perlu harus pakai
pakai rendang enggak, gitu ya. Ya tapi kalau ada sate ya nggak apa-apa lah. Ya, itu ya. Jadi artinya jangan terhambat dengan konsumsi gitu ya. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya seadanya saja. Yang penting bagi kita jalan menakibnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin di grup itu sudah ada sebenarnya. Ada tinggal dibaca saja. Adab dalam berzikir. Ada berzikir ini banyak ini. Ada 16. 5 sebelum berzikir, 8 waktu berzikir, 3 sesudah berzikir. Cuman kalau saya uraikan semuanya 16 ini, kayak jam 12 baru selesai. Nah, mungkin sebagian saja ya yang perlu ya kita mengingatkan saja. Ya silakan nanti dibaca di grup Santri Arafah itu sudah sudah dimasukkan di sana, sudah di-share di situ. Nah, ini saya kira ini sangat perlu ini untuk kita pahami. Ya. Ini adab berzikir. Wa yajma'u hadhil adabuz zikri kulluha as-sadisatu asyar. Ya. Dan ada 16 adab ketika berzikir. Ya. Ketika kita akan melaksanakan zikir. Ya, yang kita laksanakan zikir dan 16 adab. Barang siapa yang tidak dapat memenuhinya, maka ia tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan dalam berzikirnya. Nah, jadi kalau kita abaikan adab-adab yang 16 macam ini, ya itu tadi khawatirnya badan payah, hati susah. Jadi yang kita harapkan tidak kunjung kita temukan. Ya, sudah kita zikir tapi tidak membekas di hati gitu ya. Maka tidak akan memperoleh hasil yang bagus dalam berzikir. Nah, yang 16 macam itu 5 macam adab sebelum berzikir dan 8 macam adab ya ketika sedang berzikir dan 3 macam adab setelah berzikir. Jadi 16 semuanya. Ya. Fa'ammal khamsatu sabiqah. Ya. Ada 5 macam adab sebelum kita melaksanakan zikir. Ya. Fa'awwaluha, yang pertama hendaknya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itu bertaubat dari tutur kata, tindak tanduk kita atau kemauan kita yang salah nih. Intinya taubat. Jadi yang pertama yang kita lakukan bertaubat. Nah, taubat ini Bapak Ibu ada taubat zahir, ada taubat batin. Ya. Kalau taubat zahir meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik untuk kita lakukan yang baik. Ya, jadi yang kita mungkin pernah lakukan yang tidak baik, nah kita tinggalkan. Kita nggak mau lagi mengulangi perbuatan yang tidak baik itu, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan. Itu taubat yang zahir. Ada lagi taubat yang ini agak lebih mendasar ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, ini taubat batin ini. Ya. Tadi taubat zahir. Wa iz qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijlah, dengan mengambil anak sapi sebagai sesembahan.
Nah, karena dulu kan begitu ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam kaumnya selama 40 hari, ada salah seorang jamaahnya yang bikin patung namanya Samiri, bikin patung dari emas gitu ya. Nah, kemudian itu jadi sesembahan mereka gitu ya. Nah, kan ini yang disebut dengan Nabi Musa itu innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil anak sapi itu sebagai sesembahan. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum. Nah, nih. Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda barikum, itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Fataba alaikum, maka Allah akan mengampuni segala dosa kalian. Innahu wat-tawwabur rahim, bahwa sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, jadi yang kita garis bawah itu apa itu? Pertama, bittikhadhikumul ijlah, mengambil anak sapi sebagai sesembahan, itu syirik namanya. Yang kedua, faqtulu anfusakum. Kita lihat ini dua. Kalau ceritanya ini kan pengikut Nabi Musa, ada salah seorang namanya Samiri, ya, beliau membuat patung dari emas, lalu kemudian diajaknya kawan-kawannya untuk menyembah itu. Hingga banyak yang ikut. Nah, ini yang namanya menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena sudah menyembah patung. Mungkinkah kita yang mengikuti jejak Samiri ini menyembah patung? Syirik itu artinya. Nah, syirik ini Bapak Ibu yang saya hormati, syirik itu ada yang namanya syirik jali, ada namanya syirik khafi. Kalau syirik jali seperti nyembah patung dari emas itu, dari patung sapi itu ya, yang dibuat oleh Samiri itu nyata-nyata itu ya. Atau kita nyembah berhala, atau nyembah batu, nyembah matahari, nyembah api dan lain sebagainya lah. Nah, yang begini-begini ini insya Allah kita terlepas. Kenapa? Karena sudah tahu kita kalau itu adalah syirik gitu ya. Nah, yang banyak tergelincir itu syirik di dalam hati, atau namanya syirik khafi. Ya. Apa syirik khafi itu? Merasa ada saja kita itu sudah syirik. Namanya syirik itu kan mendua, ya. Kita yakin Allah itu kuasa, kita juga merasa kita punya kuasa juga. Berarti dua yang kuasa. Nah, begitu juga kita yakin Allah itu melihat. Nah, kita juga merasa kita ini punya penglihatan juga. Nah, dua yang benar ini namanya syirik khafi. Makanya Rasulullah memberikan peringatan tentang zikir khafi ini atau syirik khafi ini. Syirik khafi itu kata Rasul tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tidak terlihat sama sekali tapi ada. Kita sudah merasa bersih, Pak. Udah rajin ibadahnya, rajin sholatnya, gitu ya. Udah merasa kita ini sudah beribadah yang benar, tapi ternyata di dalamnya masih syirik. Nah, ketika di dalamnya masih syirik ini sama aja kita menzalimi diri kita sendiri. Nah, makanya kata Allah ya mensitir dari Nabi Musa ini, kata Nabi Musa ini, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wahai kaumku, ya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan mengambil anak sapi itu sebagai sesembahan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Menyembah tubuh kita yang kasar ini. Kata kita nyembah Allah, yang kita sembah nafsu kita gitu. Ya, kata kita nyembah Allah, yang kita sembah atasan kita, makhluk gitu. Yang kita sembah harta kita, yang kita sembah jabatan kita, belum menyembah Allah. Nah, oleh karena itu kita perlu bersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kata Allah, faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu itu. Ya, nah membunuh diri ini kan
Kalau istilah Rasulullah itu namanya mutu qabla anta mutu. Matikan sebelum mati. Nah, kalau istilah dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Nah, diri yang mana yang dibunuh? Ya, bukan diri kasar ini lalu dibunuh, nanti digantung leher pula nanti. Bukan begitu. Keakuan diri yang melekat pada diri yang kasar ini. Jadi mati itu ada, ini disebut dengan mati suri, dan ada yang disebut dengan mati maknawi. Nah, kalau mati suri itu bentuknya betul sudah mati, sudah nggak ada ruhnya lagi. Nah, itu waktu ajal sudah datang. Nah, tapi mati maknawi ini artinya mematikan keakuan diri kita itu. Nah, itu yang namanya kita bertaubat. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau taubat zahir, kita kembali berbuat yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang kita tinggalkan itu, perbuatan yang tidak baik kita tinggalkan, lalu kita laksanakan perbuatan yang baik. Ya, tapi kan kita masih merasa punya kemampuan kita untuk berbuat. Nah, artinya yang kita tinggalkan perbuatan, baik ucapan ataupun perbuatan. Tapi kan alatnya kan masih kita punya. Kita masih merasa punya alat, punya tangan untuk berbuat, punya kaki untuk melangkah, punya mulut untuk ngomong, kan begitu. Boleh jadi saya taubat betul, saya nggak mau lagi berdusta, berbohong. Kata kita pada satu saat, besoknya bohong lagi, kita. Kadang-kadang bohongnya itu bertindih-tindih, Pak. Ya, menutupi kebohongan yang lama dengan cara berbohong yang baru, kita. Nah, jadi kali lubang tutup lubang. Ada. Jadi menutupi kebohongan yang lama dengan berbohong yang baru. Ada. Jadi kebohongan yang sudah berlapis-lapis. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya kalau perbuatan yang kita taubatkan sangat boleh jadi akan terulang kembali. Kenapa? Karena kita masih merasa punya alatnya. Nah, kalau taubat batin itu alatnya itu yang dikembalikan. Ya. Bukan lagi punya kita. Kita punya mata, kembalikan, itu punya Allah. Kita punya mulut, kembalikan, itu punya Allah. Punya kaki, kembalikan sama yang punya, itu punya Allah. Tangan punya Allah. Hingga kata Allah, apabila hambaku telah gemar melakukan yang nawafil, maka mata yang ia gunakan untuk melihat itu mata aku. Telinga yang ia gunakan untuk mendengar itu telinga aku. Mulut yang ia gunakan untuk bicara itu mulut aku. Kaki yang ia gunakan untuk melangkah itu kaki aku. Nah, kalau sudah punya Allah semua, kita sudah nggak punya lagi, Pak. Nah, kalau kita sudah nggak punya lagi, tentu kita tidak punya alat lagi untuk berbuat. Karena semuanya sudah kembalikan kepada Allah. Itu namanya kita taubat batin. Ya, kalau taubat zahir masih besar kemungkinan bisa balik. Tapi kalau betul-betul sudah masuk ke taubat batin, pakai apa lagi kita akan melakukan itu? Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, ya. Nah, oleh karena itulah kita belajar bagaimana mengembalikan itu. Maka kalau istilah Al-Quran, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian itu dulu. Apa yang dibunuh? Keakuan diri kita. Ngaku-ngaku kuasa, ngaku-ngaku berilmu, ngaku-ngaku kita yang pintar. Nah, pengakuan-pengakuan seperti itu justru membahayakan buat kehidupan kita, menzalimi diri kita sendiri. Maka kita bertaubat, ya, bertaubat, kembalikan itu kepada yang berhak menerima, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi sebelum kita laksanakan zikir, kita laksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita bertaubat, bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah. Ada dua, ada namanya bertaubat, ada yang mohon ampun. Ya. Kan kita sering katakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mohon ampun dengan bertaubat, istighfar dan taubat. Apa bedanya?
Kalau istighfar, mohon ampun, artinya minta kepada Allah supaya bekas daripada perbuatan maksiat itu dihapus. Itu namanya mohon ampun. Jadi bekas dari perbuatan maksiat. Sebab sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti menimbulkan bekas. Nah, kalau sudah banyak perbuatan maksiat kita lakukan, nah bekas-bekas itu kalau istilah Rasul itu bintik-bintik. Nah, timbul bintik satu dalam hati. 2 kali berbuat salah, timbul lagi bintik satu. Sehingga cermin hati kita terselubung dengan bintik-bintik hitam. Kalau sudah terselubung dengan bintik-bintik hitam, maka nur qalbi tidak akan memancar keluar. Itu namanya bekas dari perbuatan maksiat. Nah, oleh karena itu kalau istighfar minta kepada Allah supaya bekasnya itu dihapus. Nah, apa bentuk bekasnya itu Bapak Ibu yang saya hormati? Timbul kemalasan beribadah. Nah, itu ya. Itu salah satu. Tadinya mungkin rajin betul kita zikir, nah timbul malas berzikir. Nah, itu bentuk dari bekas perbuatan maksiat. Atau kita menghafalnya susah betul, hafalnya tertutup, bekas dari perbuatan maksiat. Nah, makanya kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar. Nah, jadi kalau istighfar itu minta kepada Allah supaya bekasnya dihapus. Beda dengan taubat. Kalau taubat itu ibarat apa? Menutup supaya jangan lagi berbuat maksiat. Ya, jadi kalau istilah kebun, kalau taubat itu, kalau istighfar ibarat membabat alang. Nah, lama-lama bisa saja dia muncul lagi, Pak. Tapi kalau taubat itu menggali alang sampai ke akar-akarnya, sehingga nggak tumbuh lagi alang. Itu bedanya. Jadi kalau istighfar minta bekasnya yang dihapus, tapi kalau taubat minta supaya jangan diulang lagi. Alatnya itu diserahkan sama Allah. Nah, sehingga kita tidak punya alat lagi untuk melakukan perbuatan maksiat tadi. Itu yang pertama, kita harus bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wasani al-ghaslu awil wudu. Kullama arada dzikir. Yang kedua, hendaknya mandi atau berwudu dan memakai wewangian setiap kita akan melaksanakan zikir. Nah, jadi kalau kita akan laksanakan zikir, sebaiknya mandi dulu. Ya, bangun jam 2 malam misalnya, ya mandi dulu, jangan langsung berwudu, mandi dulu. Kalau bangun jam 2 malam atau jam 1 malam, nah kita lebih baik mandi dulu. Nah, kalaupun tidak mandi, paling tidak berwudu saja, paling kurang. Kita mau zikir nih, ya sebelum kita zikir wudu dulu. Nah, jangan sampai kita berzikirnya tidak dalam berwudu. Dengan menyebut kalimah la ilaha illallah asalan aja sambil gendong anak la ilaha illallah, itu bukan itu maksudnya zikirnya. Jadi adab kita berzikir itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya sesudah pertama taubat, yang kedua kita bersihkan badan kita. Mandi, kemudian berwudu, kemudian berwangi-wangian, itu ya. Artinya kita pakai harum-haruman. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sukun was-sukut. Ya. Yang ketiga adalah bersikap tenang dan hening agar zikirnya dapat fokus. Yang seharusnya di hatinya hanya ada Allah, tidak ada yang lain, ya. Jadi di sini disebut wasalis as-sukut was-sukun, as-sukun was-sukun liyasila lahu as-sidqa fi dzikir wa dzalika ay yasghila qalbahu billah Allah Allah fil fikri dunal lafz hatta la yabqa khatiru ma'a Allah Allah thumma yafiqul lisan al-qawl biqauli la ilaha illallah. Nah, jadi gini. Jadi yang ketiga ini ya kita dalam posisi as-sukun was-sukut. Artinya kita dalam keadaan tenang dan hening. Ya, tidak ngobrol. Nah, dalam keadaan tenang, hening, fokus kita untuk berzikir. Jangan kita berzikirnya sambil ngobrol.
Makanya bagusnya zikir itu dimatikan HP. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang lagi asik musik, la ring HP, nah tinggalkan dikitnya, buka HP-nya dulu. Nah ini kurang adab sama Allah yang begitu. Nah kenapa? Karena kita lagi berhadapan dengan Allah. Ada orang lain, ada makhluk manggil kita, kita tinggalkan. Nah maka sebaiknya tidak bawa HP. Kalaupun ada dimatikan dulu. Nah, supaya apa? Tidak terganggu. Kita fokus berzikir aja dulu. Maka as-sukun wa sukut. Dalam keadaan tenang dan diam. Nah, tidak banyak gangguan-gangguan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sibukkan hati kita dengan zikir khafi. Jadi lisan kita menyebut la ilaha illallah, tapi hati kita ini dalam zikir khafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah di dalamnya tetap jalan zikir khafinya. Allahu Allah, Allahu Allah. Nah biasanya, ini biasanya, kalau lisannya saja yang zikir tapi hatinya tidak, ini biasanya timbul kebosanan, capek, kalau nggak ngantuk. Kenapa? Karena nggak hidup di dalam. Jadi ketika kita zikir jahar, itu 3 komponen itu harus hidup, Pak. Yang pertama lisan kita zikir la ilaha illallah. Yang kedua tubuh kita bergerak untuk memakomkan zikir. Itu yang kedua. Ya makanya bukan hanya mulut ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi badannya diam. Nah ini komponen yang kedua nggak jalan. Ya maka kadang-kadang timbul kebosanan, nah, timbul ngantuk. Nah, karena komponen yang kedua ini mati gitu. Nah makanya lidah mengucap la ilaha illallah, tubuh kita sebagai komponen yang kedua ini harus hidup dengan memakomkan zikirnya la ilaha illallah. Nah kalau itu hidup nggak akan ngantuk nggak? Ya, dan insya Allah tidak akan tadi kebosanan. Nah yang ketiga, komponen yang ketiga hati. Hatinya hidup. Jadi mulutnya berzikir la ilaha illallah, tubuhnya juga memakomkan zikirnya dengan gerakan-gerakannya, hatinya hidup dengan zikir khafi. Nah kalau jalan 3 ini, komponen yang 3 macam ini jalan, kadang-kadang susah mau berhenti, Pak. Ya. Susah mencari celah untuk berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik kita sendirian maupun berjamaah. Nah, tapi kalau ada di antara komponen yang 3 ini ada yang mati, nggak hidup, ya sudah. Ya sama aja dengan mesin, Pak. Ya dah. Kalau mesinnya bagus, tapi kalau bensinnya nggak ada, udah nggak hidup juga. Ada mesin, ada bensin, businya yang mati. Udah nggak hidup juga. Nah jadi itu komponennya itu, pertama lisan dengan zikir la ilaha illallahnya, kemudian tubuh kita dengan gerakannya, hati kita dengan khafinya. Nah kita biasakan itu. Nah kalau itu sudah terbiasa dalam zikir, insya Allah ketagihan Pak zikirnya, nggak bosan, nggak ada, insya Allah nggak akan timbul kemalasan, malah rindu dengan zikir seperti itu. Gitu ya. Nah kenapa? Apalagi kalau sudah sultanan zikirnya sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Nah, ada namanya sultanul zikir, gitu ya, gerakan-gerakan tubuh yang tidak tersengaja, katanya gerakan itu mengalir ke sekujur tubuh kita. Nah, Allah mazhir Allah zahiri sultan la ilaha illallah. Kan ada doanya itu. Allahumma zhir ala zahiri sultan la ilaha illallah. Ya Allah nyatakan pada tubuhku tentang sultan zikir la ilaha illallah. Nah bagaimana kita supaya bisa menemukan itu? Nah 3 komponen itu harus hidup. Nah, pertama lisannya, yang kedua gerakan tubuh, dan yang ketiga hati. Ya, itu yang ketiga. Nah jadi wasalis. Dan yang keempat, hendaklah berzikir, ya, mengkonsentrasikan, memfokuskan pikiran, ingat akan harapan guru, ya. Ayastafida
inda suru'ihi fi dzikir bi himmati syaikhihi. Ya, jadi kita memfokuskan zikir kita bersesuaian dengan harapan guru kita. Apa harapan guru kita? Harapan guru kita tentu kita usul ke Allah. Ya. Ya, bagaimana supaya kita bisa usul ke Allah? Bi an yaskhihi baina ainahi wa yastamida an immati liyakunu rafiqi fi sirri. Nah, ini namanya rabitah. Jadi membayangkan rupa guru kita yang ada di samping kita. Jadi tak terputus dengan kita membayangkan rupa guru kita ada di samping kita, ya kita bayangkan rupa guru kita tadi. Nah, tersambunglah hati kita kepada guru. Guru tersambung kepada gurunya, gurunya tersambung kepada gurunya, sampailah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya rabitah. Nah, jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, rabitah itu artinya mempertautkan hati kepada guru. Itu namanya rabitah mursyid. Ada rabitah kubur namanya. Jadi ada dua rabitah, ada rabitah mursyid, ada rabitah kubur. Nah, kita lihat dalam ayatnya, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Tadaru dan khifah. Nah, tadaru ini kan pengertiannya ya bisa tadaru rendah, khifah itu ringan, naik. Itu ada yang memahaminya zikir ampusia, turun naiknya nafas. Nah, tapi ada yang memahaminya tadaru wa khifah itu artinya apa? Ada rasa takut. Nah, gimana memunculkan rasa takut? Rasa rendah hati dan rasa takut. Nah, memunculkan rasa rendah hati tentu menghadirkan rupa guru. Karena kita berada di samping guru. Tidak mungkin kita akan macam-macam di samping guru, gitu ya. Itu namanya supaya timbul rasa rendah diri kita di hadapan guru kita. Nah, lalu kemudian bagaimana menghadirkan rasa takut wa khifah, rasa takut, maka digunakan rabitah kubur. Kalau rabitah mursyid itu artinya membayangkan rupa guru kita. Ini mengawali zikir, ya. Nah, yang kedua rabitah kubur membayangkan kita sudah berada di dalam kubur. Nah, kita sudah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dimasukkan ke liang kubur. Sendirian di situ, tidak ada yang nolong kita kecuali Allahu Allah. Terus zikir dalam hati. Itu namanya rabitah, rabitah kubur. Dia bisa digunakan dua. Yang pertama rabitah mursyid, yang kedua rabitah kubur. Rabitah mursyid membayangkan rupa guru kita, yang kedua rabitah kubur membayangkan kita sudah berada dalam kubur. Ini mengawali zikir, itu belum zikir ini. Ya, jadi mengawali artinya sebelum ada kan 5 perkara sebelum melaksanakan zikir. Nah, ya. Nanti kalau sudah jalan zikir nggak ada lagi yang dibayang-bayangkan. Fokus ke Allah aja gitu. Ini kan mengawali sebelum kita masuk ke zikir. Wudu, mandi, kan belum zikir. Kalau sudah zikir, sedang zikir wudu kita atau mandi kita batal zikirnya deh. Nah, itu kan. Jadi ini sebelum kita laksanakan zikir. Jadi mengadakan rabitah mursyid, membayangkan rupa guru. Makanya belajar tarekat mesti ada gurunya. Nah, kalau belajar tarekat dari buku, membayangkan buku gimana Anda? Nah, makanya mesti ada guru yang kita belajar. Nah, itu yang berapa ini tadi? Yang keempat ya. Jadi hendaklah zikir ya dalam konsentrasi, memfokuskan pikirkan, ingat kita kepada harapan guru kita. Harapan guru kita supaya kita taat ibadah kepada Allah. Harapan guru kita supaya kita taat zikirnya, usul kita ke Allah, gitu kan. Itu harapan guru supaya bisa usul selamat pulang ke Allah, gitu ya. Kemudian ya, yang kelima ya. Yang kelima hendaknya yakin bahwa
membayangkan wajah guru termasuk membayangkan wajah Rasulullah SAW ke beliau yang menjadikan perantara antara Allah dengan dirinya, ya. Ya Allah, istimdad min syaikhih wa istimdad hakikah min Rasulillah. Nah, jadi kita yakin kita dengan melalui wasilah guru kita akan usul kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW hingga kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu diajarkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril mengajarkan kepada Rasul, Rasul mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in hingga sampailah kepada kita. Makanya kita membayangkan guru kita tersambung kepada gurunya, gurunya tersambung ke gurunya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, adab kita menjelang kita melaksanakan zikir. Adapun 8 macam yang lainnya itu adab ketika kita sedang berzikir. Nah, nanti pada waktu yang lain kita jelaskan ini karena waktunya terbatas. Kalau saya tambah nanti khawatirnya nasi dingin, Pak. Nah, itu udah disiapin itu mau makan kayaknya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Yang pertama tadi adab menjelang zikir apa? Yang pertama mandi, berwudu, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya, yang pertama tadi mandi atau berwudu. Awalnya adalah bertaubat, ya. Kemudian yang kedua mandi atau berwudu, dan yang ketiga ya menghidupkan 3 komponen tadi, ya. Lisan dengan zikir la ilaha illallah, tubuh kita dengan gerakan maqamnya, dan hati disertai dengan zikir khafi. Nah, yang keempat ya berzikir hendaklah konsentrasi, ya. Pikiran kita tidak kemana-mana, makanya kosongkan dulu, ya. Jangan kita mau zikir tapi buru-buru, ini mau nagih utang nih, atau buru-buru ada di agama meeting, mau rapat, udah ada konsentrasi, gitu. Nah, dikosongkan dulu, itu ya, konsentrasi kita, ya. Kemudian ingat harapan guru kita supaya kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita membayangkan rupa guru atau disebut dengan rabithah. Jadi singkatnya yang keempat itu melaksanakan rabithah mursyid, gitu ya. Kemudian yang kelima, yakin dengan perentaraan guru kita akan sampailah kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan akan susullah kita kepada Allah, gitu ya. Dekat berkat bimbingan guru kita, pengasahabah, insya Allah kita akan sampai ke Rasulullah dan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman dan kita diberi kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, insya Allah yang lainnya bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Ya, karena waktu sangat terbatas. Demikian saja. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.